Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Asiknya Berbagi. Kali ini kita akan melanjutkan dari video yang pertama kemarin tentang bagaimana cara kita membuat website yang simple, mudah menggunakan simple site. Ya, jadi yang merasa ketinggalan atau mungkin belum melihat video yang pertama, silakan kunjungi, silakan lihat video part yang pertama kemarin. Oke ya, jadi kita langsung mulai. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, kemudian share materi di video ini jika materi di video ini bermanfaat. Oke ya, kita mulai. Oke, kita masuk ke simple site yang kemarin. Nah ini ya, jadi ketikkan alamat simple site seperti ini. Kemudian klik kita masuk karena kita sudah membuatnya. Kemudian jangan lupa di sini nama email atau nama pengguna atau nama domain yang kemarin kita sudah daftarkan. Ya, kemudian kalau misalkan kemarin kita daftarnya menggunakan Facebook, kita juga bisa menggunakan Facebook. Ya, jangan lupa masukkan kata sandinya. Kalau sudah, kita klik masuk. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan awal dari halaman website kita. Ya, kita coba cek dulu ya, kita lihat dulu. Nah, ini kita lihat di mode komputer atau di laptop ya, bentuknya seperti ini. Kita coba cek di mode tablet, bentuknya seperti ini. Nah, ini ya. Kemudian kita lihat di mode handphone, bentuknya seperti ini. Oke. Ya, kita tutup dulu. Oke. Sekarang kita akan mulai untuk berkenalan dengan item-item yang ada di simple site. Yang pertama kita cek di akun. Nah, ini ya. Jadi ini adalah alamat website kita. Jadi nanti kalau misalkan kita langsung menggunakan browser, kita bisa ketikkan alamat tadi ya. Nah, sesuai dengan yang kita buat kemarin. Nah, kita coba ya. Kita ketikkan nangwayu.simplesite.com. Kita coba ketikkan. Nah, ini adalah tampilannya. Ya, jadi nanti kalau misalkan menggunakan tablet, menggunakan handphone sama ya. Jadi di sini bisa ketikkan ini adalah namanya. Ya, jadi kita bisa lihat di sini di akun. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau merubahnya, kita bisa klik di sini ubah. Ya, kita bisa mengganti di sini nama situs website kita. Syaratnya adalah bahwa nama itu belum pernah digunakan oleh orang lain. Ya, jadi kita bisa ganti di sini. Oke ya, jadi karena di sini kita free, kita gratis, maka di sini alamatnya masih menggunakan di sini simplesite.com. Ya, jadi masih menggunakan domain dari simple site. Oke, karena kita tidak merubahnya, maka di sini kita pilih batal. Oke. Kemudian berikutnya adalah di sini pengunjung. Pengunjung ini bisa kita tampilkan ya, jadi website kita ini dikunjungi oleh berapa orang itu bisa kelihatan di sini, bisa kita cek di sini ya. Kemudian kita juga bisa menampilkan apakah nanti pengunjung bisa berkomentar ya. Kalau iya maka bisa kita aktifkan di sini ya, kalau tidak maka bisa kita disable atau kita nonaktifkan. Oke ya, kita aktifkan aja di sini bentuknya seperti ini. Setiap kali ada perubahan, silakan disimpan. Oke, nah kita simpan. Kemudian berikutnya adalah pengaturan akun. Nah ini ya, ini berkaitan dengan email yang kita gunakan, kemudian bahasa yang kita gunakan, zona waktu dan sebagainya. Silakan nanti bisa diatur di sini. Oke ya, setiap kali ada perubahan disimpan. Karena nggak ada perubahan, maka saya klik batal. Oke. Kemudian berikutnya adalah informasi kontak. Kita bisa masukkan di sini nama kita ya, kemudian nomor telepon, kemudian alamat kita bisa kita masukkan sebagai informasi ya.
kemudian ada kota, ada kode pos, kemudian negara, kemudian provinsi. Ya, setiap kali ada perubahan, jangan lupa nanti disimpan. Ya, ini adalah berkaitan dengan informasi yang nanti bisa orang menghubungi kita. Oke, kita batal dulu karena saya tidak menambahkan apapun. Kemudian email kreatif di sini. Nah, kalau untuk yang satu ini maka kita harus meningkatkan ke Simple Set yang Pro. Ya, yang kita gunakan di sini adalah versi yang free. Ya, jadi ketika nanti kita yang Pro banyak sekali kelebihannya ya. Jadi bisa kita tingkatkan di lain waktu kalau misalkan kita sudah enak menggunakan Simple Set. Untuk sementara di sini karena kita gunakan untuk latihan ya, kita ingin mencoba fitur-fiturnya, maka kita sementara masih menggunakan yang free. Oke ya, untuk email kreatif, untuk versi yang free di sini kita tidak bisa mengaturnya. Oke. Kemudian di sini langganan kita ada informasinya ya, di sini kita menggunakan paket gratis ya atau free. Oke, nggak berbayar ya, nggak apa-apa. Oke, berikutnya tentang syarat dan ketentuan nanti silakan bisa dibaca di sini. Ya, informasinya kelihatan semua di sini. Ya, kita bisa pelajari tentang seperti apa sih Simple Set itu. Oke. Ini adalah beberapa item yang bisa kita lihat ya, bisa kita atur, bisa kita setting di menu akun. Nah, seperti ini. Oke ya, jika kita mau keluar, mau exit, kita tinggal pilih tombol keluar ini. Oke, untuk sementara waktu kita belum keluar ya. Kita masuk ke menu yang berikutnya. Setelah akun, maka di sini kita akan ketemu dengan menu desain. Nah, untuk menu desain, di sini ada beberapa item yang bisa kita gunakan, bisa kita atur. Yang pertama adalah logo. Nah, untuk logo di sini kita menggunakan dua pilihan. Apakah kita menyiapkan sendiri gambar logonya atau file logonya? Jika iya, maka di sini kita bisa unggah. Kita cari ya, siapkan dulu, bisa kita desain menggunakan Corel, bisa kita desain menggunakan Photoshop untuk menjadikan sebuah file image atau file image untuk logo kita. Ya, jadi nanti kita bisa atur, kita bisa lihat, kita letakkan di mana. Kalau sudah kita open, kemudian kita unggah ke sini. Karena saya belum punya, belum siap, maka di sini saya menggunakan gambar yang disediakan oleh Simple Set. Nah, ini beberapa gambar yang bisa kita gunakan. Contohnya tadi saya memilih kamera, maka nanti logonya di sini akan muncul gambar kamera seperti ini. Oke ya, saya misalkan gambar mata, maka nanti logonya akan muncul seperti ini, gambar mata seperti ini. Tentunya untuk logo di sini alangkah baiknya kalau misalkan kita nyiapkan sendiri ya, kita siapkan terlebih dahulu. Ya, tapi untuk sementara waktu kita bisa memilih gambar yang ada di sini. Oke ya, saya ganti dengan gambar kamera seperti ini. Kalau sudah, kita klik kembali. Logo kita sudah atur. Kemudian berikutnya adalah pengaturan tulisan atau font di website kita. Defaultnya di sini website kita menggunakan font dengan jenis Roboto. Kita bisa mengatur, misalkan kita menggunakan Times, kita bisa menggunakan Open Sans ya, kita bisa atur semua di sini. Nah, ini adalah banyak pilihan font yang bisa kita gunakan. Untuk sementara tidak bisa ganti, saya tetap seperti ini ya. Saya klik kembali. Nah, ini adalah pengaturan font ya, jadi kita bisa mengaturnya. Kemudian berikutnya adalah tentang warna situs. Ya, warna situs kita ya atau web kita seperti apa. Contohnya misalkan saya menggunakan perpaduan warna yang seperti ini. Kita bisa mengaturnya, misalkan saya gunakan perpaduan warna seperti ini. Tinggal klik saja. Maka akan muncul di sini warna sesuai dengan yang kita pilih tadi. Ya, bisa kita atur. Nah, seperti ini ada perubahannya kelihatan ya. Oke, saya kembalikan lagi ke warna tadi yang seperti awal, seperti ini. Silakan diatur tentang pewarnaan di sini, banyak sekali yang bisa kita pilih perpaduan warnanya. Nah, ini kalau sudah kita klik kembali. Kemudian berikutnya tentang tata letak. Nah, ini ya. Jadi misalkan saya ingin tata letaknya seperti ini. Nah, rata kiri, samping kiri, tampilannya seperti ini. Ya, ini adalah tadi rata tengah, bentuknya seperti ini, bisa kita atur. Atau bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah pilihannya. Jadi nanti tinggal kita pilih yang mana.
Oke ya, saya pilih seperti ini, rata tengah seperti ini. Ya, jadi kalau sudah ya tata letak kita sudah atur bentuknya seperti ini, silakan kita klik kembali. Nah, oke ya, jadi kita sudah mengatur tentang tata letak. Kemudian di bawah tata letak di sini ada latar belakang. Nah, kita bisa mengganti background. Ya, jadi misalkan backgroundnya mau saya ganti, nah ini ya, ini ada video, kemudian ada image yang disediakan, tinggal kita ganti. Nah, kalau kita ternyata tidak ada yang suka dengan yang disediakan oleh Simple Site, kita bisa menambahkan background sendiri dengan cara klik unggah. Tentunya kita harus punya filenya terlebih dahulu. Siapkan dulu filenya. Kalau sudah, tinggal open, kemudian nanti dia akan mengunggahnya dan nanti akan merubah tampilan dari website kita. Oke ya, karena saya belum menyiapkan, saya akan ganti misalkan dengan ini. Nah, ini ya, jadi saya ganti dengan ini. Oke ya, jadi bentuknya seperti apa, nanti bisa kita lihat. Oke, nah ini ya, jadi saya ganti dengan ini. Atau kalau mau pilih video, silahkan, ini ada beberapa video yang sudah disediakan oleh Simple Site. Ya, kita bisa ganti yang lain. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, terserah kita nanti. Oke ya, saya ganti ini misalkan. Oke, akan muncul di sini. Nah, ya, jangan lupa setiap kali kita melakukan perubahan, kita simpan. Nah, kemudian berikutnya adalah footer. Nah, ini ya, komentar pengunjung. Tadi kita sudah mengatur bahwa pengunjung bisa berkomentar, maka kita tinggal aktifkan di sini. Ya, kalau kita misalkan pengunjung yang nanti mengunjungi website kita tidak boleh berkomentar, maka ini kita disable. Ya, oke. Nah, ini adalah beberapa pengaturan yang bisa kita temukan di menu desain. Nah, oke. Kita bisa mengatur logo, kita bisa mengatur font, kita bisa mengatur warna situs kita bisa mengatur tata letak, kita bisa mengatur latar belakang, kita bisa mengatur footer. Ya, jadi nanti kalau misalkan kita mau mengatur kembali, tinggal kita pilih ya, kita mau mengatur yang mana. Oke ya. Nah, berikutnya di menu halaman. Ya, secara default di sini sudah ada satu halaman, ya halaman depan. Ya, tampilannya seperti ini. Kita coba lihat ya halaman depan. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ada tulisan di sini halaman depan. Nah, ini backgroundnya ya udah kelihatan ya, ini backgroundnya. Nah, ini halaman depan. Misalkan mau diganti, boleh tulisannya. Misalkan kita mau ganti, tinggal klik ubah. Kita ganti nama halaman. Saya ganti dengan namanya home misalkan. Oke, setiap kali ada perubahan, jangan lupa kita simpan. Oke, kita coba lihat perubahannya seperti apa. Kita refresh. Nah, halaman depan kita sudah berubah menjadi home seperti ini. Untuk menambahkan halaman, maka di sini kita tinggal pilih di sini buat halaman baru, klik. Nah, ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah kita bisa membuat halaman kosong. Jadi halaman nanti ini kita bisa fungsikan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada halaman kontak, ada halaman album foto, kemudian nah ini ada kalau kita mau jualan kita bisa tambahkan toko web. Ya, kita bisa pajang produk kita di sana. Ya. Oke, untuk contoh di sini saya pilih halaman kontak ya. Nah, kita beri nama halamannya, misalkan kita beri nama kontak, kita bisa ketikkan ya, kontak seperti ini. Kalau sudah kita simpan. Kita simpan, nah akan muncul seperti ini, satu halaman baru, kita coba lihat dulu. Nah, ini ya, jadi ada halaman baru namanya kontak. Nah, udah disediakan di sini. Ya, udah disediakan di sini oleh Simple Site, ada nama, alamat email, pesan, dan bisa kirim, nanti kirim ke email kita ya. Nah, bentuknya seperti itu. Oke. Nah, ini ya. Nah, untuk halaman yang lain kita akan ulas lagi, kita akan bahas lagi di video-video selanjutnya. Maka jangan lupa ikuti terus ya channel ini, ikuti terus setiap kali ada perubahan ya, jangan lupa subscribe. Biar nanti setiap kali ada perubahan, setiap kali ada video baru, maka kalian akan diberi notifikasi. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut ke menu konten. Nah, ini menu konten.
Di menu konten ada beberapa basic elemen yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah elemen teks, kemudian gambar, slideshow, video, poster, dan tajuk. Oke, untuk contoh di sini sementara ini ya kita akan gunakan di elemen teks di sini. Oke, kita pilih elemen teks. Nah, kita mau menambahkan ke halaman mana? Nah, ini ya, jadi kita mau tambahkan ke halaman mana? Kalau misalkan kita mau tambahkan ke halaman kontak, pilih halaman kontak. Kalau kita mau nambahkan ke halaman home, maka teksnya kita masukkan ke halaman home. Oke ya, saya pilih ke halaman home terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, ini ya. Kita tambahkan teks. Kita klik teksnya. Nah, klik teksnya, kita tunggu. Oke, kita tunggu teksnya. Ya, masih jalan. Lama ya koneksi internetnya ini. Tunggu ya. Oke, kita ulangi lagi. Kita klik tambahkan teks di halaman home. Nah, ini ya. Oke, akan muncul seperti ini. Ini adalah elemen teks. Kita tuliskan judulnya, misalkan selamat datang. Nah, kemudian di sini kita hapus ini ya tampilan tulisan defaultnya. Kita ganti misalkan selamat datang di Wahyu personal website, misalkan seperti ini ya. Kita bisa mengatur paragrafnya rata kiri, tengah, kanan, kemudian rata kanan kiri dan seterusnya, kemudian warna hurufnya bisa kita ganti dan seterusnya ya. Jadi di sini kita bisa menambahkan bold, misalkan ini kita akan bold ya, kita bisa tambahkan bold ya, kemudian italic, underline dan seterusnya ya. Kita bisa menambahkan di sini ada emoticon ya, bentuknya seperti ini. Kita bisa tambahkan sendiri, misalkan kita letakkan di mana nanti. Oke, sementara seperti ini ya, kita bisa menuliskan di sini ada 16.000 ya karakter ya. Kita masih menggunakan di sini masih 71 karakter ya. Kita bisa mengetikkan. Saran saya, jadi kalau nanti mau menambahkan teks di sini, siapkan dulu, ketik di Notepad atau ketik di Word, kemudian nanti kalau sudah jadi tinggal kita copy paste ke sini, ya lebih mudah, lebih cepat. Ya karena saya belum siap tadi ya, belum ada tulisan yang saya buat, maka saya contohkan seperti ini. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi triknya silahkan buat dulu. Silahkan direncanakan dulu mau mengetikkan apa ya, silahkan nanti disimpan di Notepad atau disimpan di MS Word, kemudian nanti silahkan kalau sudah jadi tinggal copy paste ke sini, akan jauh lebih cepat, lebih mudah ya. Setiap kali ada perubahan kita pilih tombol simpan ya, kita tunggu ya, kita tunggu. Nah, akan muncul seperti ini di halaman depan saya, ada tulisan selamat datang ya, kemudian tulisan seperti ini. Oke, coba kita lihat di browse-nya seperti apakah. Kita cek di halaman home ya, ini adalah halaman. Nah, ini halaman depannya seperti ini. Oke, ini adalah website kita sudah muncul ya seperti ini, meskipun gratis. Ya, kita bisa membuat website dan bisa dikunjungi orang ya dengan alamat yang sudah kita buat ya, dengan bisa kita tampilkan di versi laptop, komputer, atau versi tablet, atau di versi handphone ya, sangat mudah sekali. Oke ya, jadi ini yang bisa kita buat di menu konten. Kita masih belajar untuk yang teks ya. Untuk yang lain tunggu di video berikutnya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini ya. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.